Apa dia pertanyaannya? Kenapa? Oh, Nduk itu pakai suara itu, Nduk, biar anak-anak suara-suaranya. Bukan, itu kan Oh, pegang soalnya. dua-duanya Oh ya. dipegang. Oh. Saya kan bekerja di sini, orang tua tidak tahu ya Gus. Shh. Orang tua tidak tahu. Itu pendapat Gus Miftah gimana ya? Sedangkan orang tua selalu berpesan buat cari rezeki yang halal gitu. Tapi karena kebutuhan dan kayak tuntutan biaya kehidupan saya, karena saya single mom. Kamu janda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadin kulli ma lumilak. Mbak-mbak ini maju aja biar sana kebagian dulu. Sampean maju aja, jenengan maju aja ke sini. Maju. Mbak yang belakang maju, merapat tau sini, Nduk. Tak santet meteng loh gue. Ayo. Maju. Nah. Maju dikit lagi nggak apa, Nduk. Maju dikit lagi nggak apa-apa. Sedikit lagi nggak apa-apa. Mas Isap di sini, jangan di situ, nanti dikira germo loh. Ya, Mbak lenggah atau agak maju. Mbak sing baju jilbab coklat itu loh. Oi. Maju rene. Lah tak celuk cepet kaya tamu ngono lho. Kita mulai kajian kita malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan sebesar apapun dosa kita, Allah berkenan untuk mengampuninya. Rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mbak-mbak yang saya cintai dan seluruh pemirsa BTV yang berbahagia. Yuk diatur cangkemmu aja banter-banter ya. Ya dan Dok, agak rapat ini. Rada maju Dek. Maju. Ayo Dek maju.
Ayo. Maju sing mburi maju. So, muga-muga Gus minta sugih tak bangun ke gedung sing gede. Nen dienggo ngaji nang karaoke. Nah, yang jilbab hitam itu ayo maju situ, ada situ. Ah, situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya kembali bisa sowan. Kayak wis meneng cangkemmu meneng wis ta wis. Wis. Oh, ya. Wis meneng apa kira mungkin iso ngatur wong wedok tak kandhani ra mungkin. Iki ngatur bojomu ra iso ngatur wong liya ra mungkin itu. Pon pencekap. Yang lain duduk di belakang enggak apa-apa. Coba yang di luar menyesuaikan segera duduk. Kalau mau luas di Jalan Malioboro sana. Pon nggih, pon. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas berkenannya Mbak-mbak kembali bertemu dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Tidak ada satu tempat yang lebih mulia daripada majelis ilmu. Tidak ada satu tempat yang lebih mulia daripada di dalamnya ada kalimah thayyibah. Yang di dalamnya ada sholawat. Kenapa Anda selalu saya ajak untuk memulainya dengan sholawat? Disebutlah sebuah cerita, ada seorang malaikat yang paling dekat dengan Allah. Namanya malaikat Jibril. Kok mbaknya nyebut Israel iki wis siap kok iki. Malaikat Jibril ini dia berbangga hati, kenapa? Karena penciptaan malaikat Jibril itu sempurna. Bentuknya bagus. Malaikat Jibril diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Sehingga siapapun yang melihatnya pasti jatuh cinta. Jadi sebenarnya orang cinta dengan fisik yang bagus itu ya sebenarnya sah-sah saja. Walaupun bukan tolak ukur utama. Malaikat Jibril pede dia, bentuknya bagus. Karena dia merasa dikaruniai body yang bagus, bentuk yang bagus, dia berterima kasih sama Allah. Terima kasihnya dalam bentuk apa? Malaikat Jibril ini sholat 2 rakaat, yang 1 rakaatnya 20 tahun. 1 rakaatnya dilakukan 20 tahun. Berarti kalau 2 rakaat 40 tahun. Coba, itu malaikat Jibril. 1 rakaatnya 20 tahun belum selesai. Kalau 2 rakaat berarti 40 tahun. Kalau kita kan beda. Kan biasanya mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Kalau kita tuh kan aneh, sholatmu main-main tapi permintaanmu bukan main, permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya tapi ibadahmu semaunya. Itu anak sana ya, itu kompleks sana itu. Kalau kompleks sini insya Allah lebih parah. Nah, kemudian Allah bangga. Tapi setelah malaikat Jibril ini sholat, Allah katakan kepada malaikat Jibril, Jibril, kamu jangan berbangga hati. Nanti di akhir zaman akan ada umat yang aku lebih cinta kepada mereka dibandingkan kepadamu, wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, siapa Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia sholatnya tidak sebagus sholatmu, sujudnya tidak sepanjang sujudmu, bacaannya tidak sefasih bacaanmu, rokaatnya tidak sepanjang rokaatmu, walaupun sholatnya salah, bacaannya pas-pasan, bahkan mungkin dalam sholat pun dia lupa bilangan rokaatnya, tetapi aku lebih mencintainya karena Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Satu ketika Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melihat ada seorang malaikat yang jarinya ini jumlahnya jutaan loh. Jadi kita itu nggak bisa membayangkan malaikat itu bentuknya kayak apa. Ya terserah Allah. Ini ada satu malaikat yang jarinya jumlahnya jutaan jari. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril,
Cip-cip apa mat? Kan mereka Jape Mede. Jape Mede. Besti. Apa wahai kekasihku Muhammad? Itu siapa wahai Jibril? Kok ada malaikat jarinya banyak? Dijawab oleh malaikat Jibril, dia adalah malaikat penghitung hujan. Turunnya air hujan ternyata dihitung, Bu. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangi malaikat ini. Hai bro, dijawab sama malaikatnya. Hai guys. Bener kamu malaikat menghitung turunnya air hujan? Oh iya bener. Bisa nggak kamu menghitung jumlah air hujan yang turun? Bisa. Air hujan yang mana yang kamu hitung? Sejak awal dunia diciptakan sampai besok akhir zaman. Dan tidak satu pun air hujan itu terjatuh kecuali ada dalam hitunganku. Kalian tahu kenapa air hujan turunnya air? Iya, kenapa hujan turunnya air? Karena kalau yang turun aku jadi rebutan. Iya. Jajal aku mau rono. Mesti mau perkosa. Dompetku iso hilang. Tapi insya Allah hari ini, malam ini, jam ini nggak ada copet. Kenapa? Karena copetnya di sini semua. Aku kan juga copet. Tapi copet hatimu. Makanya copet terminal tuh goblok. Yang dicopet dompetnya. Ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau yang dicopet hatinya, kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, dompet lainnya pun pasti diberikannya. Langsung nyoh. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, ada nggak jumlah bilangan yang tidak bisa kamu hitung? Dijawab sama malaikat ini, ada. Bilangan apa itu yang tidak bisa kamu hitung? Ketika umatmu bersolawat kepadamu, aku tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang yang membaca solawat. Coba tadi kita di awal baru membaca solawat nariyah sekali. Ketika itu kita lakukan, Gus, tapi saya nggak fasih. Orang cinta itu tidak harus fasih. Buktinya apa? Itu orang yang cangkeme suwing, nah, yeah. Sing wedok jawab, tenan. Bahasa cinta itu tidak harus fasih. Oh, apalagi mbak-mbak sarkem, nggak butuh bahasa fasih. Yang penting dompet yang tebal. Ternyata rahmatnya Allah tidak bisa dihitung oleh malaikat penghitung jumlah tetesan air hujan. Ketika rahmat Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang bersolawat. Coba. Inilah kemudian keuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Akan saya bacakan satu hadis yang lebih komplit. Tadi di klub itu cuma saya ambil depannya doang. Bagaimana kemudian Allah menciptakan rahmatnya untuk kita semuanya. Dan kita ini mohon maaf, saya yakin termasuk orang yang dapat kasih sayangnya Allah di dunia kok. Amin. Coba kalau nggak ada kasih sayang Allah, kira-kira Allah mampu nggak menghentikan tamu tidak datang ke Sarkem? Kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Tapi nyatanya Allah masih mengizinkan banyak tamu yang bergentayangan di Sarkem. Itu menunjukkan rahmatnya Allah. Makanya kenapa dalam bahasa basmalah itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Rahman itu adalah kasih sayangnya Allah di dunia yang diberikan kepada siapapun, baik orang Islam maupun non-Islam, baik manusia maupun hewan, baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan, baik yang sholat maupun yang tidak sholat, baik yang ke masjid maupun yang ke Sarkem, baik yang sama suaminya maupun dengan suaminya tetangganya. Semuanya dikasih sama Allah. Jadi begini loh, Dok. Kok kamu malah bukan, dia malah kok itu aku banget. Karena rahmatnya Allah ini diberikan kepada semuanya.
Maka dikatakan dalam satu hadis, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala mi'ata rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat. Ada berapa, Bu? 100. Kayak suwe-suwe kayak kondektur. Ini temannya Mbak Uli? Oh. Oh, adiknya. Oh, untung aku adiknya, kalau enggak ditawar Mas Yuki. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Innallaha ta'ala mi'ata rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat. Unzila minha rahmatan wahidatan. Yang diturunkan di dunia ini baru 1 rahmat. Jumlahnya 100, yang diturunkan di dunia hanya 1. 1 itu untuk siapa? Bainal jinni wal insi. Yang Allah berikan 1 rahmat itu untuk jin dan jun. Kan kemarin heboh gara-gara ada penampakan pengajian di belakangnya Gus Miftah. Oh. Orang berspekulasi, itu siapa? Ada yang jawab Dewi Lanjar. Itu siapa? Ratu Kidul. Saya ditanya sama wartawan, gimana Gus? Ya, saya bersyukur Nyi Ro Kidul sudah bertobat. Nah, ternyata Nyi Ro Kidul sudah mulai mau ngaji. Siapa tahu tahun depan Nyi Ro Kidul sudah menjadi anggota muslimat. Nah, sehingga besok Pak RW akan diundang pengajian cabang muslimat Segoro Kidul. Nah, begitu Pak RW berangkat, insya Allah pulang tinggal nama. Tumbal Nyi Ro Kidul. Langsung diumumkan di Sarkem, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia di Untal Nyi Roro Kidul, Pak RW Sosrowijayan. Tapi apapun itu saya sayang sama Pak RW. Kan dari dulu bantu saya itu. Maka saya yakin Pak RW itu orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak RW jangan dikubur sebelum mati. Satu rahmat ini Allah turunkan bainal jin wal ins. Allah turunkan di tengah jin dan manusia. Wat toir, dan burung-burung. Wal bahaim, dan binatang ternak. Wal hawam, dan serangga. Jadi satu ini dibagi-bagi, Nduk. Ya menungso ya dapat, jin dapat, burung dapat, binatang dapat, serangga dapat. Termasuk kecoa itu juga dapat rahmatnya Allah. Makanya kenapa kalau di kamar mandi itu ada kecoa di kamar saya nggak berani bunuh. Saya nyuruh santri. Saya nggak tega. Kan bodiku Rambo, hatiku Romeo. Wow. Body atletis, hatinya Teletubbies. Lade pada tapi beda. Bodinya pria, hatinya waria. Kemudian apa? Dari satu itu dibagi-bagi di jin, manusia, burung, binatang ternak, dan serangga. Dengan satu kasih sayang itu, via ya ta'atofuna. Tetapi dengan satu rahmat itu saja, mereka ada kasih sayang di antara satu dan yang lainnya. Makanya kenapa walaupun hanya dengan satu rahmat, kita kemudian dianugerahkan rasa cinta. Cuman memang kadarnya berbeda-beda. Ada yang agak kasar. Setiap melihat ahli maksiat, mereka nggak terima. Tutup! Nutupnya pakai apa? Takbir! Gitu. Sarkem melayu. Ono wong takbir. Kan baru ya aneh kan, dengar takbir malah lari. Karena yang mengucapkan orang-orang yang menakutkan. Seharusnya kalau masuk sarkem jangan bilang takbir, tapi apa? Traktir. Nah, itu. Makanya saya itu agak nggak begitu sembrono ngomong takbir. Karena bagi saya itu kalimat suci. Jangan Ramadan ada restoran buka takbir. Ada kemaksiatan takbir. Bukan seperti itu caranya menurut saya. Saya itu Pak Cap ngenyuwun saya itu paling nggak bisa pakai atribut-atribut
yang bertuliskan kalimat thayyibah, topi la ilaha illallah. Bukan berarti saya benci. Tetapi tanggung jawabnya berat. Apalagi tanggung jawab secara makna. Fisiknya saja kamu kencing nggak dicopot topinya sudah dosa. Kamu nggak menjaga kesucian la ilaha illallah. Saya nggak berani. Kaos, termasuk mbak-mbak yang latah, bikin undangan pernikahan. Dikasih satu ayat dari surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pertanyaan saya, fungsi ayat dalam undangan itu untuk apa? Padahal faktanya kalau undangan sudah dibaca, pasti dibuang. Berarti apa? Dia membuang ayat. Boya kalau bikin undangan, biar kelihatan islami Gus. Kalau pengen kelihatan islami jangan ayatnya yang ditulis. Kamu di pelaminan wajahmu dilukis kayak kubah masjid. Biar kelihatan islami banget gitu loh. Ngapain harus mengorbankan ayat? Kalau bikin undangan itu ya sederhana saja. Mohon adanya di pernikahan kami Pulung dengan Mbak Sarkem umpamanya kan itu loh. Hari Jumat tanggal 15 2023 bawahnya ditulisi mohon 200.000. Wes ta? Uang faktanya mohon doa restu dikasih restu nggak dikasih 200.000 juga nggak berkenan kok. Gitu loh. Betul Bu? Gitu. Besok kalau kamu menikah ya. Loh siapa tahu kan ada jodoh lagi kan. Wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Karena kalau nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Lebih baik kamu nikah dengan janda tapi rasa gadis daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ya. Orang nambah lu di, orang nambah lu. Fiha ya ta'atofuna, hanya dengan satu rahmat saja. Di situ ada kasih sayang. Makanya orang itu berbeda-beda Pak Adi. Ada yang syiar Islam dengan agak keras, ya silakan. Tapi menurut saya adalah harus tetap sesuai dengan syariat. Ada kemudian orang-orang kayak saya yang fleksibel, karena saya menggunakan pendapatnya Imam Al-Ghazali. Yang namanya kiai itu siapa? Alladzina yang zuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Yang memandang semua umat dengan kacamata kasih sayang. Bukan kebencian. Ahli maksiat masih berhak masuk surga apa enggak? Pendosa masih berhak masuk surga apa enggak? Maka bahasa Gus Miftah apa? Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Anak Sarkem tobatnya kapan Gus? Loh, ini pengajian juga bagian dari tobat. Lah nanti maksiat lagi Gus, ya besok tobat lagi. Loh, jangan menertawakan, bukankah baju itu kalau kotor dicuci? Kalau kotor ya dicuci lagi. Kotornya saja terus-terusan, masa mencucinya cuma sekali? Bermaksiat ya tobat. Besok bermaksiat lagi ya tobat lagi. Saya yakin kok, waqul ja'al haq wa zaqul batil. Pada akhirnya yang hak itu pasti akan menang. Betul Bu? Lagian kan kamu nggak mungkin kerja di sini selama-lamanya. Kalau toh mau, tamunya yang ogah. Supaya cangkemmu ya ora. Itu bukan expired tapi susu fragmentasi. Jadi ada orang yang keras, ya mungkin dapatnya rahmatnya tadi kecil. Ada orang yang fleksibel kayak saya, yang tidak kemudian harus marah-marah, harus angkat pedang, harus bawa gepuan, tapi cukup bawa mic sama nasi bungkus. Yang hari ini disponsori oleh Mutia. Wah, dia Mbak aku dapat pahalanya Gus, aku ikut. Kalau nggak ikut, aku juga bisa, kan uangku banyak. Makanya nanti yang tanya tak kasih uang. Jadi kamu dapat uang nggak harus nunggu tip di room karaoke. Cukup dari Gus Miftah. Tapi biasanya kalau sama cewek saya nggak mau ngasih hadiah, maunya ngasih nafkah. Ya.
Langsung aku mau dong. Lah wong sakmene mbane boyokku locok kok. Ya temi. Ya temi tambah lemu mimi. Gak apa-apa Bu, kalau bilang gemuk. Sorry aku gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Iya. Gitu Mi. Kamu gak gemuk kok. Kamu masih muat di hatinya. Kemudian apa? Wabiha yatarohamuna. Mereka bersikap lemah lembut dan saling menyayangi. Coba. Dengan satu rahmat itu. Makanya Allah itu luar biasa. Yang maksiat, yang ibadah semuanya dikasih. Makanya ada bahasa begini dalilnya. Innallaha yu'atid dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Yang dicintai ya dikasih, yang tidak dicintai juga dikasih. Jadi kalau kamu, oh saya ini kaya, pasti Allah suka sama saya. Belum tentu. Yang enggak disukai Allah pun tetap dikasih. Tapi ingat diteruskan, walakin yu'tiddin ila man yuhibbuh. Tetapi Allah akan memberikan agama hanya bagi orang yang dicintai. Tuh dengerin. Kalau dunia, saya ngapi, saya ngelek, semuanya dikasih. Kalau ukuran kekayaan dan dunia itu diukur dari ibadah, seharusnya yang paling kaya adalah para kiai dan para ustadz, pastor, romo, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya, mbak-mbak sarkem lebih banyak yang lebih happy dibandingkan Pak Kiai. Ini kan wajah-wajah bahagia. Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Wah, siapa? Aku. Masa ya temi? Jadi gitu. Satu saja dunia seindah ini, Dok. Problemnya adalah orang itu selalu mengukur kesuksesan dunia dengan harta. Betul? Wah, saya ini anakku di mobil, anakku sudah punya rumah, anakku sudah punya apartemen, anakku kemana-mana ada supir pribadi. Tapi begitu anaknya bisa sholat, anakku ini sone mau sholat. Aneh nggak? Anakku bisanya cuma ngaji itu. Kita nggak bangga. Anakku bisanya cuma sholat. Takdir Allah terbaik adalah ketika Allah takdirkan kita untuk menjadi orang yang bisa sujud. Sehingga kalau tolak ukurnya itu, kita nggak belereng lihat orang kaya. Orang kaya nggak sholat, untuk apa gitu loh. Di dunia ini kita nggak usah iri sama orang, kecuali dengan dua orang ini. Dengan dua tipe orang ini. Coba ingat-ingat. Nggak usah iri dengan siapapun, kecuali dengan dua hal ini. Satu, orang kaya yang dia menghabiskan hartanya untuk sedekah. Itu baru kamu boleh iri. Orang kaya yang hartanya dihabiskan untuk sedekah. Kemudian apa? Orang yang berilmu dan waktunya dihabiskan untuk mengajar. Itu baru kamu boleh iri. Kalau cuma masalah pendapatan yang berbeda, biasa-biasa saja kayak saya. Orang ngiri sama saya, ya saya nganan. Lah iya, kalau ada orang ngiri, saya ngiri, malah namanya konvoy. Kalau ada orang ngiri, kita nganan. Sama-sama ngiri bisa tabrakan, goblok. Santai aja, Dok. Apa nggak beruntung loh Mbak Sarkem itu? Ibu-ibu mutia itu mau ngundang ngaji saya aja nggak bisa loh. Mau di hotel, mau di mana, saya nggak ada waktu. Tapi untuk kalian, aku ada waktu. Wah. Kurang apa aku sama kamu? Terima kasih. Kemayu. Karena saya punya prinsip, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Mbak Sarkem mana bisa. Iya. Wis ngaji tenanan Pak RW orang menehi kopi. Kita doakan Pak RW-nya segera masuk surga. Amin.
Itu, saya ulangi. Fiha yata'atafuna, hanya dengan satu rahmat itu muncullah kasih sayang. Satu kasih sayang itu mereka bersifat lemah lembut dan saling menyayangi. Maka ya nyuwun sewu ya. Ternyata kasih sayang Allah itu banyak diberikan kepada orang yang di dalam hatinya ada cinta dan kasih sayang. Ibadahmu pas-pasan, tetapi kamu nggak mempunyai rasa benci, itu jauh lebih istimewa daripada ibadahmu banyak, tapi hatimu penuh dengan kebencian. Betul? Wes iling-ilingan li. Apalagi orang-orang yang selalu menggunakan dalil agama untuk menebar kebencian. Naudzubillah min dzalik. Saya bilang apa coba? Lebih baik aku berjalan memakai sandalku sambil memikirkan Tuhan daripada duduk di masjid tapi memikirkan sandalku. Loh, ya bener kan? Lebih baik aku berjalan memakai sandalku sambil memikirkan Tuhan dibandingkan aku duduk di masjid tapi sambil memikirkan sandalku. Sholat Allahu Akbar, sandalku hilang apa ora ya? Ayo. Lebih baik aku nongkrong di mall tapi ingat dengan Tuhan. Wah, ya kan? Daripada aku nongkrong di masjid tapi ingat mbak-mbak sarkem. Wah. Jadi mbak-mbak gitu ya. Tolong jangan ada kebencian lah. Saya itu lebih baik dibenci daripada saya membenci. Kalau Anda lihat YouTube saya atau lihat di siaran saya Jalan Dakwah Gus Miftah BTV itu. Dulu masih ingat kan? Kalau mau tidur Gus Miftah berdoa 4 hal. Coba mbak-mbak praktekkan lah. Lah mbak-mbak bingung lagi jawabnya. Gimana saya mau praktekkan Gus? Kan saya tidurnya sama orang lain. Ya pokoknya dungongin lah. Doa yang selalu saya baca itu ya. Kenapa saya itu nggak pernah benci sama orang? Saya punya prinsip lebih baik saya dibenci daripada saya membenci. Lebih baik saya dizolimi daripada saya menzolimi. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Lebih baik saya dipukul daripada saya memukul. Faktanya dari dulu saya bergaul dengan anak-anak dunia malam. Dengan bapaknya Mas Yuda, Babe Gunjek. Dan semua orang termasuk dengan Maung Hercules di Jakarta itu. Sampai hari ini saya belum pernah mukul orang. Bahkan membunuh kecoak pun saya nggak tega. Aku zizi. Beneran saya nggak berani saya. Nggak berani. Jadi kalau mau tidur, saya itu satu, bersolawat kepada Nabi. Makanya minimal baca salawat 100 kali lah. Salawat Jibril aja nggak usah banyak-banyak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nggak sampai 5 menit. Kemudian apa? Minta ampun sama Allah. Istighfar minimal 3 kali. Setelah itu apa? Saya berdoa 4 hal. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa-dosa saya hari ini. Amin. Biasa. Doa untuk kita sendiri biasa. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu kami. Amin. Biasa wong ndongake bapak dewe. Yang ketiga apa? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai kami. Amin. Ya lumrah lah, orang baik sama kita, kita baik sama dia. Tapi yang paling hebat adalah yang keempat. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci kami. Setiap hari. Kalau kita nyumbang kepada orang yang biasa nyumbang kita itu biasa. Kita memberi kepada orang yang biasa memberi kita itu biasa. Neraktir kepada orang yang biasa neraktir kita itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah kita neraktir bagi orang yang tidak pernah neraktir kita. Memberi tidak pernah nyumbang kita. Itu baru luar biasa. Makanya Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, kalau memberi orang itu pasti melalui pihak ketiga. Tolong dikasihkan itu orang. Tapi ingat, jangan sampai orang itu tahu yang memberi saya Siti Aisyah. Ketika ditanya, kenapa demikian? Wahai Siti Aisyah, karena kalau dia tahu yang memberi saya, maka dia merasa nggak enak dan pasti berusaha membalas kebaikan saya. Tetapi kalau dia tidak tahu yang memberi saya, siapa yang membalas kebaikan saya? Allah. Makanya kenapa saya itu kalau ditipu nggak pernah benci? Karena saya meyakini yang nipu saya itu juga hambanya Allah. Kalau anak menipu bapaknya saja bertanggung jawab. Kalau hamba Allah menipu, siapa yang tanggung jawab? Allah. Benar nggak logikanya?
anakmu nipu aku. Kamu sebagai bapak yang bertanggung jawab. Kira-kira bapak tanggung jawab apa enggak? Gus, maaf nggih. Anak saya bohong sama Gus Miftah. Saya sebagai orang tua akan bertanggung jawab. Ini orang tua yang kebaikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikannya Allah. Bagaimana kemudian yang menipu kita itu hambanya Allah. Masa Allah enggak bertanggung jawab? Orang mungkin. Padake Pak RW. Enggak berani masuk di dalam. Takut dibully. Kita doakan Pak RW panjang umur. Orang sedunia mati Pak RW hidup sendiri. Coba. Itu alasan kenapa saya selalu ya ta'atofun, ya tarohamun. Saya sayang saja Pak Deicap. Loh Pak Deicap kan tahu toh perjalanan karir saya seperti apa dulu. Dari awal bagaimana orang menghina saya. Miftah nasabe ra jelas anak Kiai sopo. Gayanya bikin pesantren. Tapi mohon maaf itu ternyata vitamin. Makanya kenapa dulu ada Gus yang bilang dasar Miftah Gus telek. Loh saya seneng. Telek itu sakti. Buktinya apa? Nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Ayo. Loh betul. Bahkan telek itu bisa membuat telek itu sakti. Buktinya orang nginjak langsung dingklang. Aduh telek. Dan lucunya orang sini mohon maaf, tahu itu telek malah dicium. Telek boyo goblok itu loh. Jadi kadang-kadang, Dok, tumbuhan itu bisa subur. Kenapa? Ya karena ada pupuk. Pupuknya telek-teleknya bau. Omongan-omongan orang yang bau ke kita itu pupuk. Maka begitu kita subur, jadilah seperti mangga. Kenapa mangga? Mangga itu dilempar dengan kayu, dilempar dengan batu, yang diberikan apa? Buahnya. Semakin kita dijelekin sama orang, kasih kebaikan. Ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Hadapi omongan orang. Apa? Badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi jalanmu. Nyatanya mohon maaf, kalau Anda pernah ke Eropa, salju itu bisa bersih kalau ada badai. Makanya ya, kalau Anda lihat dari dalam zaman dulu kita ngaji, semakin ganteng. Iya, karena kenapa saya good looking? Karena good rekening. Karena sekarang cowok yang good looking kalah sama dengan cowok yang good rekening, betul? Karena berangkat dari cowok yang good rekening bisa menjadikan wajahmu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Intinya ternyata di sini penerimaan itu loh. Bagaimana kemudian kita ya ta'atafuna wa yatarohamuna, mempunyai rasa kasih sayang yang lebih. Ojo mau terima mentah-mentah. Gak bayar, kasih sayang. Lagi ngaji hadis enak tuh ya cuma di kan yang mungkar. Jelek. Ya siapa. Ya temin dia kanca iki. Pantesan kan mau ya ndelok aku, ndelok Pak Icap. Oh, kanca. Oh, sing goleke Mbak mbiyen Buya Temi to Pak Icap. Oh. Makan roti, minumnya susu. Buya Temi, kok kamu lemu? Kemudian dilanjutkan,
dengan kasih sayang satu itu di dunia, wa akharu tis'an wa tis'in, yang lain 99 rahmatnya Allah, dikatakan apa? Tis'an wa tis'ina rahmatan, 99 rahmat, yarhamu biya ibadahu yaumal qiyamah. 99 rahmatnya Allah itu besok diberikan di hari kiamat untuk hambanya. Coba Anda bayangkan, satu rahmat saja dunia menyenangkan seperti ini. Yang 99 Allah sisakan besok di hari kiamat, di hari akhir. Tujuannya apa? Ketika hambanya datang dengan penuh dosa, Allah masih punya deposito 99 rahmat. Coba. Nah, kopi ini bagian dari satu rahmatnya Allah yang terlambat. Oh. Ya Allah, makasih Le ya. Jan, gelasnya model angkringan sarkem. Tuku nang ngarepan, Mbak. Tuku nang ngarepan. Ya Allah, kiai ini keren cangkemnya kayak ngene ya Allah. Nggak. Saya ulangi ya, satu aja di dunia seperti ini indahnya. Yang 99 oleh Allah dijadikan besok deposito di akhirat. Sehingga apa? Disitulah kemudian kita optimis bahwa semua orang yang pernah berbuat baik, beribadah pasti masuk surga. Amin. Sekecil apapun itu. Kenapa? 99. Nunggu kita besok di akhirat. Sehingga kalau hari ini kita masih berbuat dosa, beribadah, kita masih punya harapan diampuni oleh Allah dengan 99 rahmat itu. Siapakah orang yang tidak akan mendapatkan rahmat itu? Jelas orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau Anda beriman, walaupun kadar imannya tipis, pas-pasan, tetapi meyakini Allah itu satu, tetapi meyakini Muhammad itu utusannya, sekecil apapun ibadah Anda, itu masih punya harapan mendapatkan 99 rahmatnya Allah. Amin. Makanya itulah kenapa kemudian Al-Quran mengatakan, La taqnatu mir rahmatillah. Az-Zumar 21. 53. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? La taqnatu mir rahmatillah. Kok kamu, kita nggak boleh berputus asa? Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah akan mengampuni semua dosa. Allah akan mengampuni dosa. Berapa yang diampuni? Jami'a, semuanya. Selama orang mau minta maaf. Selama orang mau bertobat. Allah itu yang tidak diampuni cuma satu. Siapa? Yang tidak mau bertobat. Aku duwe kopi, kowe ra njaluk, ngopo tak wenehi? Lah Allah menjaluk mesti diwenehi. Kalau wong sarkem nembung keri. Ana Marsanda ning kene ta ya Allah. Hei Marsanda. Mbah sapa jenenge lali aku? Mbah Surip. Mbah Surip. Surip ndekem ning kono Terakhir ki Mbah Surip tak wenehi apa ta kae? Uang ya Mbah Surip ya? Terakhir ketemu saya Mbak Surip tak kasih apa? Enggak, yang terakhir yang dulu. Iya tak kasih apa? Uang. Apa nih? Tak kayak mana? Oh gampang. Aku jangankan uang, hati saja tak kasih sama Surip. Semoga Mbak Surip panjang umur ya. Kuwi nomor-nomornya ayu kaya Marsanda loh. Saya wis tuwa ya markaban. Kemudian dari hadis ini, Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ingin membangkitkan husnudon dan harapan para pendosa kepada Allah. Husnudon, dosanya pasti diampuni. Yaghfiru dzunuba, diampuni dosanya, lanjutannya apa? Jami'a, semuanya. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni cuma satu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah syirik, menyekutukan Allah. Arep mangkat ning sarkem supaya laris nyembah pohon. Wahai Sang Hyang Gentayangan, berikan auramu kepadaku.
Wow, icikibir. Jadikan tamu-tamu yang datang kepadaku begitu melihatku, melihat Mbah Surip serasa melihat Lucinta Luna. Sudah. Makanya perilaku-perilaku yang maksiatnya berlebih tolong dihindari. Contoh pasang susu. Untuk apa? Alah. Siapa yang bisa membuktikan pasang susu mesti laris? Rono. Wih jujul goblok. Pengen kita bibire seksi susu. Mana bokongnya kita bahenol susu. Wes. Men rapat susu. Untuk apa itu? Hidungnya supaya kelihatan mancung susu. Untuk apa? Itu nambah-nambah maksiat, Dok. Dosa kita itu sudah banyak. Nggak usah ditambahi dengan dosa-dosa yang lebih besar. Betul, Bu? Saya itu nggak mau ngitung dosamu. Aku ngitung dosa wis ra iso kok. Makanya yang perlu kita pelajari itu adalah sekarang apa? Menghitung kesalahan kita sendiri. Karena kalau menghitung kesalahan orang lain nggak usah belajar, sudah pinter. Betul? Nah, ya kita hitung kita sendiri saja. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Husnudon. Harapan para pendosa kepada Allah. Terutama mereka yang telah mencapai setengah baya. Ayo, masih tua-tua lagi. Ayo, Yatemi, Surip. Mbak Surip umurnya berapa? 62. Yo setahun meneh. Alhamdulillah gitu loh. Setahun lagi pengajian terus gitu loh. Loh, siapa yang bisa menjamin yang tua lebih mati duluan dibandingkan yang muda? Enggak ada. Gus Miftah lebih muda dibandingkan Mbah Surip. Mbah Surip lebih tua dibandingkan Gus Miftah. Bisa jadi yang mati Mbah Surip dulu. Jadi kalau ada orang tua yang merasa dosanya banyak, suudzon sama Allah. Berbuat sebaik mungkin, banyak beristighfar. Ya Allah, saya yakin Engkau akan mengampuni dosa saya, ya Allah. Saya tuh nggak pernah berkecil hati kalau seandainya dikatakan Miftah, sujudmu nggak diterima sama Allah. Saya terbangga kok. Minimal saya sudah dijadikan oleh Allah, ditakdirkan untuk bisa bersujud. Karena di luar sana masih banyak orang yang Gus, kok ngajinya nggak pernah berhenti, sedekahnya nggak pernah berhenti. Orang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Sekian banyak yang saya lakukan, dari sekian banyak sedekah saya, dari sekian banyak panggung pengajian saya, sedekah mana yang mendatangkan rahmatnya Allah? Panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah? Saya nggak pernah tahu majelis mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Itulah alasan saya tidak mau berhenti. Tapi saya meyakini salah satunya yakin akan ada rahmatnya Allah. Satu rahmatnya Allah cukup untuk memasukkan ke dalam surganya Allah. Loh, siapa tahu dari 1000 jadwal saya setahun, bisa jadi yang dapat rahmatnya Allah justru pengajian di Sarakem malam hari ini. Optimis saja, Dok. Nah, kira-kira begitu ya. Coba, ini masih ada waktu. Saya juga nggak mau Anda terlalu malam menyalahkan saya. Kita tanya jawab saja. Nah, nanti tak kasih uang. Ini. Tak siapin duit. Aku mau neng bose sebagai duit piro ya Pak Icap ya. Di klub tadi klub malam tadi. Kemarin saya di Bali bagi 120 mukena sama dolar banyak. Apa mana neng Sarkem? Sarkem terakhir tak kasih mukena sudah dapat dulu ya? Loh. Oh, itu dibawain lagi. Itu dibawa. Saya enggak mau. Lemet ajar. Malah lemek. Ya, ada pertanyaan, silakan tak kasih uang. Ya kayak Mbak E dulu yang pakai masker. Aku tahu kamu pakai masker kenapa? 1 mungkin karena takut corona, 2 mungkin takut kamera, 3 mungkin merongos. Dikasih mic. Assalamualaikum Pak Gus Miftah, Abah Gus Miftah.
Waalaikumsalam. Bu, Selamat siapa malam namanya? untuk para hadirin sekalian. Wah, katanya Kami vokalis dangdut perkenalkan ini. nama kami Ida dari Magelang. Ida aslinya dari Magelang. Magelang deketnya, Aslinya sana. ya Terus kerja di aslinya sini. sana, deketnya Kajoran? ya Masya Kajoran, betul ya. Cah kajoran kok nih sarkem ki yo ngopo iki? Kami mencari nafkah. Oh, cari untuk nafkah. anak. Cari nafkah yuk, cari nafkah. Kami mau bertanya, Kami mau Bah. berjawab. Jadi tahun Ya. kami mau bertanya. Kah kami bertanya, Mbak? Oh, boleh. Kalau orang Islam boleh atau tidak? Oke. Orang yang sudah meninggal maksudnya. Orang beragama lain kita doakan sudah meninggal. Kembali kasih. Bu Ida punya. Oh, janda. Ya. Pantesan suaranya ngebas. Kan janda. Janda semakin di depan. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ya itu maksudnya aku. Dalam surat At-Taubah disebutkan begini, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Yang dimaksud salah satu di antara mereka siapa? Satu orang munafik, dua orang yang beda agama. Kalau sudah mati nggak akan nyampe. Kamu punya teman non-Islam, kamu doakan. Kalau masih hidup boleh. Ya Allah berikanlah hidayah kepada dia. Sebagaimana Nabi Muhammad mendoakan pamannya, boleh. Tapi kalau udah mati urusannya sendiri-sendiri. Saya punya nomor HP, nomornya mereknya A, isi SIM cardnya. Kamu ngirim transfer pulsa mereknya B, kira-kira bisa masuk apa enggak? Enggak. A ya sama A, B ya sama B. Lah kalau masih hidup boleh kita mintakan hidayah. Ya Allah, aku punya saudara non-Islam, aku minta hidayah untuk dia ya Allah. Lah urusan dikasih apa enggak itu urusan Allah. Innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi mayyasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah akan berikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Kita boleh minta. Nabi Muhammad minta untuk pamannya, tapi begitu meninggal dunia enggak. Selesai, finish. Boleh nggak kita mendoakan orang Islam ketika hidup? Boleh. Selamat ulang tahun. Mengucapkan selamat Natal langsung dibully sama orang. Padahal tetangga saya semuanya Nasrani. Mereka datang kepada saya dan saya datang kepada mereka. Selamat Natal, wahai sahabat saya Nasrani. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Siapa yang bilang kemarin di pahlawan, aku tidak jadi Avenger? Kamu yang jomblo mengucapkan selamat menikah tetap jomblo. Biasa-biasa aja. Jadi kalau sudah meninggal, finish. Termasuk orang munafik. Maka pejabat yang korup itu munafik. Kenapa kok munafik? Wa idza wa'ada akhlafa. Dia kalau berjanji tidak pernah ditepati. Dulu janjinya tidak korupsi. Kenapa dia korupsi? Berarti kalau mati pejabat seperti itu nggak usah disolati. Wirungokno pejabat-pejabat itu. Padahal kabeh korupsi ya katanya. Orang Indonesia itu aneh, Bu. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Ada babi, zizi. Ada uang korupsi, hantam. Oh, ratakan. Lah ana babi wedi. Anda tahu babi itu mengandung apa? Cacing. Salah, babi tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya. Itulah alasan malu punya bapak babi.
Sin aku. Beda kalau kancil, larinya pasti dia riang gembira. Kenapa? Dia bangga bapaknya bukan babi. Jadi gitu Mbak ya, nggak nyampe. Kalau beragama lain, yang tak kasih 300.000. Terima kasih, Abah. Dikasih sana dong. Oh cangkemnya berarti malam ini prei cangkemnya gitu. Ada lagi? Ayo, saya perhatikan mbak-mbaknya. Ayo, mbak-mbaknya. Ayo, mbak-mbaknya, mana. Yang belakang dulu. Tuh, yang itu kamu berdiri, Dok, berdiri. Nah, itu. Kasih sana mic-nya itu. Diranteng mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nanda dari Losmen Lestari. Losmen Lestari. Nanda umurnya berapa Nanda? 33. 33. Di sini berapa tahun Nanda? 1 tahun lebih lah. Dan lebih. Ya. Kamu bahagia Nanda? Setengah-setengah. Aslinya mana Nanda? Aslinya Blitar, Gus. Oh Blitar. Iya. Itu kabupaten yang tiap hari ulang tahun. Blitar. Pertanyaannya apa Mbak Nanda? Gini Gus, kan pernah pengalaman ya di sini. Dapat tamu itu yang bule luar negeri gitu kan? Boleh, enggak, Ya. enggak sunat mesti. Terus gini Gus, kan dia tanya, kamu Muslim? Ya. Terus kamu punya anak? Ya, ada gitu. Terus kamu kerja di sini cari apa? Gitu. Meni uang gitu. Ya, gitu kan. Mani apa? Terus? Dia bilangnya seperti ini, kalau Indonesia ini agama Islamnya bagus. Karena kalau yang seperti saya bekerja di sini, kamu mencari uang itu dihalalkan. Karena apa? Kamu mencari uang buat nafkah anakmu, juga orang tuamu. Tapi kalau di luar negeri itu diharamkan. Karena apa? Uangnya dibuat beli handbag katanya, buat kesenangan dia sendiri. Makanya kalau di luar negeri itu diharamkan. Bekerja seperti saya katanya, Kalau seperti di sini itu. dihalalkan. Gitu. Dihalalkan katanya. Yang ngomong bulenya itu. Iya. Tak tahu wabuke cangkeme wong. Terus. Iya, ini yang jadi konflik itu saya seperti ini halal atau haram, dibilang haram gimana? Dibilang haram gimana gitu lah. Jadi angen-angen Agus. Terus gimana? Maksudnya itu kok kalau di luar kok diharamkan karena buat beli handbag, kalau di kita di Muslim Indonesia kok dihalalkan karena buat nafkah. Bagaimana Itu, saya menanggapi pernyataan itu gitu kan? Iya Gus, Ya. itu maksudnya. Coba ini ayatnya dibaca ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Yang harus kamu tanya itu orang ahli dzikir, orang yang berilmu, bukan orang bule sebagai tamumu. Maka kalimatnya Gus Miftah apa, Nduk? Rungokno dhisik. Gini Gus, maksudnya saya si bulenya itu ngasih tahu saya gitu loh. Iya makanya saya tahu. Bercanda. Saya ngerti, saya paham. Iya. Maksud saya adalah ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Di era medsos semuanya bisa berpendapat walaupun dia bukan ahli berpendapat. Kalimat itu salah.
Ya kalau begitu kan maksudnya udah nggak jadi angen-angen lagi gitu loh Gus. Aku tahu kamu nggak ngangen-ngangen orang, nggak ngangen-ngangen persoalannya, tapi ngangen-ngangen orangnya. Iya. Jadi Mbak Surip, orangnya apa duitnya? Iya. Surip tahu aja. Tak kasih tahu dikit ya, tak kasih bocorannya. Hadis itu jumlahnya kan jutaan. Menurut Imam Abu Dawud, itu hanya diringkes kepada 4 hadis saja. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat dan tujuannya. Kemudian yang kedua apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kebaikan dari seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram. Nggak bisa nduk halal sama haram. Ya halal, haram ya haram. Nggak ada istilah remeng-remeng. Istilah wa bainahuma subuhatun, di antara. Nah, yang kita lakukan ya kalau halal ya bilang halal, haram saya ngerti. Pekerjaan saya ini haram, hasilnya mungkin juga tidak baik, haram. Tapi Tuhan, saya belum bisa meninggalkan ini. Kenapa? Karena untuk anak dan istri saya, anak suami saya, anak mbok saya. Tolong tuh. Kita nggak usah apa namanya, nggak usah merubah yang sudah halal menjadi haram atau haram menjadi halal, dok. Jujur saja, ya Allah saya tahu, saya karaoke mabuk itu haram ya Allah. Tapi ini harus saya lakukan ya Allah. Saya minta kepadamu ya Allah, berikan saya solusi lain sehingga saya bisa menafkahi keluarga saya. Daripada mabuk halal, caranya bagaimana? Bacakan bismillah dulu. Itu munafik gitu. Sudah berdosa dia munafik lagi. Mabuk halal ala sarkam, buka botol bismillahirrahmanirrahim. Mau mabuk, Allahumma barik lana. Begitu mabuk, alhamdulillah. Nggak ada. Naudzubillahi min dzalik. Jadi gitu, Dok. Itu kalimat yang disampaikan oleh bulemu itu salah. Hasil dari nyarkem mau untuk keluarga, mau untuk senang-senang sama. Gitu loh. Cuman pasti Allah punya pertimbangan lain. Iki sing keluargane tenan iki, ngono. Sing mungkin seneng-seneng iki. Oh, karena saya ada yang suka mabuk. Tadi di klub tadi lucu lagi, Gus. Kalau kita makan dan minum tidak habis kan mubadir. Mah modar ya aku ngono. Jadi kalau kita minum kan harus dihabiskan. Lah cangkemmu. Saya bilang mubadir itu berlaku untuk makanan dan minuman yang halal. Haram kok mubadir toh, cok aku ngono. Hari ini setan tuh banyak demo sama kita. Demo sama Allah. Tuhan saya demo. Bukankah khamr itu minuman setan? Kenapa diminum sama Mbak Sarkem? Lah saya minum apa Tuhan? Nah itulah protes dia akhirnya sama kita. Kira gitu ya Mbak Nanda ya. Ya tolong Ya, aku saya. terima kasih Gus. Wassalamualaikum. Ayo Mbaknya lagi. Kasih Mbaknya Nanda itu. Itu Mbaknya yang tengah. Limonti ya kamu. Agak ndangak didik, Dok. Men ketok ndasmu ya. Nama saya Eca, asli dari Klaten. Klaten. Ya. Eca nama asli apa samaran? Sini kan katanya cari Begini. oh ya. Oh, hai.
Terus? Ah. Terus? Enggak. Takon ngantem Pak Icap bojone ngono. Terus? Andre karo Iris darno. Kecut Ndre. Ya, terus Nduk. Terus yang saya pertanyakan itu besok pertama Termasuk mas-mas di belakang. Kalian calon-calon imam itu. Atau imam gagal itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa bukan dikatakan ar-rijalu imamuna? Bukan imam tapi qawam. Karena qawam itu lebih dari imam. Termasuk bertanggung jawab tidak hanya sholatnya tapi juga nafkahnya. Makanya kan kemarin sempat viral tuh, Li. Ceramah saya tentang saya mengharamkan istri saya bekerja. Saya dihujat sama orang-orang. Saya bilang yang saya larang bekerja itu istri saya, bukan istrimu. Bukan wanita lain. Saya mengatakan istri itu nggak usah bekerja untuk istri saya. Kenapa? Karena saya sadar betul perempuan itu dinafkahi tiap hari saja sama suami masih berani. Contohnya bojone Pulo. Aja disebutke, Pak. Aja disebutke, Pak. Pak, aja disebutke, Pak. Pulung sana loh, Lampung sana loh. Tetangga saya sana di Lampung. Kalau Pulung sini keren. Istrinya keren loh. Qawwam itu tanggung jawab. Saya bilang sama istri saya, cukuplah aku menjadi tulang rusuk, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang keluarganya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, bagaimana cara Nabi membagi tugas? Sayyidina Ali ditugaskan untuk urusan khorijul bait di luar rumah, sementara Siti Fatimah ditugaskan untuk ngurusi di dalam rumah. Pertanyaannya, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh. Syaratnya apa? 1, dapat izin suami. Nomor 2, kamu boleh mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan suamimu, tapi ingatlah posisimu sebagai seorang makmum. Yang namanya makmum itu manut dengan imam. Makmum itu diatur, imam itu ngatur. Tapi kebanyakan wanita Indonesia hari ini malah makmum ngatur imam. Nah, kula mboten, lha ya kowe nanti bojo rumahmu. Bagaimana kalau suami nggak bekerja, istrinya justru jadi tulang punggung? Akan dihisap suami seperti itu. Suami nggak bertanggung jawab. Persoalannya perempuan itu nggak punya hak untuk menceraikan. Yang bisa mengadukan gugatan ke pengadilan. Pertanyaannya begini, kenapa Islam tidak memberikan hak menceraikan bagi perempuan? Karena perempuan itu 86% didominasi dengan perasaan. Jadi kalau perempuan dikasih hak untuk menceraikan, saya yakin perceraian akan sangat tinggi. Karena selalu menggunakan perasaan. Kalau laki-laki, mohon maaf, 86% menggunakan logika dan pikiran. Makanya di mana-mana kenapa banyak orang gila itu laki-laki. Loh, bener apa enggak? Orang gila itu paling banyak laki-laki. Kenapa? Karena orang gila itu terjadi karena terlalu banyak beban pikiran. Makanya orang gila itu malah sehat terus. Kenapa? Karena orang gila sudah tidak pernah punya beban pikiran. Makanya kalau kamu pengen sehat terus, gampang jadilah orang gila. Jadilah orang yang tidak punya beban pikiran, goblok, kok gila gitu. Gitu Nduk. Suami seperti itu akan dihisap. Wong itu tanggung jawabnya kok. Coba, kemuliaan seorang laki-laki itu bekerja. Hei wong lanang rungono kupingmu. Kowe malah njaluk diopeni karo mbak-mbak sarkem. Karepe mangan gratis, ngombe gratis, turu gratis, kelon gratis.
Lanangan kok ingah-ingih. Imbas simbis, plonga. Senengane mung cerat. Wa inna nabi Allah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amali yadih. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihissalam walaupun dia seorang raja, dia makan dan minum dari hasil karyanya sendiri. Nabi Sulaiman itu kaya raya enggak? Nabi yang paling kaya. Tapi dia kalau mau makan, dia harus bekerja dulu, enggak mau ngambil uang kerajaan. Makanya ketika dia duduk dengan orang miskin di depan masjid, dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Si miskin bertanya, Anda Sulaiman, raja paling kaya, kenapa Anda mengatakan miskin? Saya nggak punya apa-apa, itu uangnya negara. Kalau saya mau makan, saya harus bekerja terlebih dahulu. Saya itu ya, ibu-ibu muda tak kasih tahu. Saya betapa kemudian saya mengidolakan Nabi Sulaiman. Bukan karena dia kaya. Saya harus kaya. Tapi saya ingat, Nabi Sulaiman itu keren. Kalau dikasih besar ditolak, dikasih kecil diterima. Dia dikasih emas sekian ton oleh Ratu Balkis, ditolak. Karena itu suap. Dia pengen menunjukkan kepada Balkis, aku nggak kalah kaya sama kamu. Kamu jangan ngasih saya. Begitu dia bawa emas yang dibungkus dengan kado oleh Balkis, ternyata di kerajaan Sulaiman hanya dijadikan kereta penarik kuda. Dinyek karo Sulaiman. Kita tuh sama orang kaya, jangan terlalu menjual muka. Makanya mbak-mbak kalau bekerja tolong bawa muka, supaya di tempat kerja tidak cari muka. Tapi sebaliknya, Nabi Sulaiman itu ketika dikasih hadiah sama semut 1 butir gula diterima. Nabi Sulaiman itu kan bisa ngomong sama hewan, Bu. Lah satu ketika Nabi Sulaiman mau perang, ada lubang semut dengan pasukannya. Minggir, Nabi Sulaiman mau lewat. Nanti kita diinjak-injak. Nabi Sulaiman dengar, kemudian Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya. Sehingga semut itu tidak jadi diinjak oleh kudanya Nabi Sulaiman. Dia kemudian chatting sama Nabi Sulaiman, kirim WA, wahai Sulaiman, saya mau terima kasih kepada Anda, karena kemarin tidak jadi menginjak-injak kami. Dia membawa 1 butir gula, kemudian naik dari kaki ke mulutnya, diberikan kepada mulutnya Nabi Sulaiman. Dikasih peluk. Coba yang besar emas ditolak, 1 biji gula diterima. Maka kalau di pondok, ada jamaah datang itu, kadang-kadang salam tempel. Isinya cuma 50.000, 20.000, itu langsung tak kasih istri saya. Kamu beli bakso, kamu beli makanan, kamu beli beras, pakai uang ini. Kenapa, Bah? Supaya kamu ingat bahwa tumbuhnya darah dan dagingmu ada sumbangsih dari orang miskin. Sehingga apa? Kita tidak sia-sia dengan orang miskin. Kan kita kadang-kadang enggak. Makanya kalau kontrak saya besar, tanya Mas Pulung, semuanya ke yayasan untuk ngurusi anak santri. Tapi kadang-kadang yang kecil-kecil saya terima. Supaya anak-anak saya tahu, istri saya tahu. Kamu tuh jangan sombong sama orang miskin. Toh darah dan dagingmu juga ada sumbangsih dari orang miskin. Lah itu tanggung jawab suami, kerja. Wong lanang kok mau modal. Aku nggak berani. Ngono ya. Mudah-mudahan suamimu dengar. Lanang model apa? Tukar tambah wae, Nduk. Mas 100.000. Ayo dengar di mana? Sini mana? Mbahnya depannya itu. Tuh, jadi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bu. Nama saya Ibu Ponijah dari Kulon Progo. Ibu siapa? Ponijah. Ponijah. Ya. Lahirnya Pon. Ya. Saya mau tanya Gus. Sampean juga kerja di sini? Enggak. Loh, Saya ngapain ke sini? ya pengen ngaji. Waduh, modar ya aku. Sangel. Berangkat jam 5 tadi berdua. Loh, dari Kulon Progo jam 5. Kok tahu ada ngaji di sini dari siapa? Punya pisan di sini. Oh, punya besan di sini. Kamu punya mata-mata. Nah, apa Bu Ponijah? Itu ada temen punya utang sama saya udah hampir 5 tahun di Hongkong. Di Hongkong. Aku besok ke Hongkong tanggal 16. Saya besok siang.
Terus? Terus nggak ada kabar tuh Gus. Nggak ada kabar, Nggak ada nomor kabar. diblokir. Terus saya tuh carikan orang pinter kemana-mana itu. Itu Cari orang pinter. Kamu ketemu orang pinter nyangoni apa enggak? ya, Nyangoni sama orang pinter juga? ya kadang punya uang yang nyangon, kadang enggak. Itu saya dosa enggak gitu. Oke. Kamu tahu kenapa dia disebut orang pinter? Ya ada temen. Karena yang datang orang goblok. Berarti kalau Bu Ponijah datang kepada orang pinter, berarti Bu Ponijah mengakui bahwa Ponijah orang. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kalau memang dukun itu bisa, Bu Ponijah, harusnya dukun itu istrinya paling cantik. Karena dukun biasanya jual pelet dan pengasian. Tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkemnya merongos. Nah, itu Bu jangan. Nah, ini bagi Anda yang berutang. Kalau orang utang itu niat bayar pasti bisa bayar karena ada hadisnya. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addahallahu anhu. Wa man akhadha yuridu islafaha aslafahullahu azza wa jalla. Barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan untuk melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Rusak orang yang punya hutang nggak mau bayar. Saya itu paling menjauhi utang piutang. Kalau ada orang datang ke pondok, Gus utang, saya mendingan bantu sebisanya. Karena kalau do utang, jamaah jadi musuh. Yang tadinya dekat jadi jauh. Orang utang itu kalau mau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan mak lampir. Karena orang berutang itu wajahnya melas, kalau disuruh bayar males. Uangnya ya teko. Ya melu guyu. Kudungnya ya coklat. Sing jilbabe ireng insyaallah. Jadi kalau begitu didoakan saja, ya Allah mudah-mudahan dia ingat dengan utangnya. Kenapa? Ini yang Anda suka berutang ya. Kita kasih hadis satu. Rungokno tenanan nih. Ini saya jarang banget baca hadis ini karena betul-betul menakutkan. Summa asya, summa qutila fi sabilillah. Seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi. Fisabilillah loh Pak Icap. Ya. Dia mati di jalan Allah. Kemudian hidup lagi. Kemudian terbunuh lagi di jalan Allah. Kemudian hidup lagi. Kemudian terbunuh lagi. Kemudian hidup lagi. Terbunuh di jalan Allah sampai 3 kali, mati sampai 3 kali lagi. Tetapi ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ahmad. Hei para penghutang, rungokno kupingmu. Termasuk mas-mas sing ning mburi kuwi, sing tau ninggal KTP ning Sarkem. Ndang jikuan KTP-mu. KTP palsu. Kowe malah nganggo jenenge Gus Miftah njaluk kamplemen. Berdosa ya kemarin. Berdosa. Nah, tapi karena ngaku ya insya Allah kamu diampuni. Iya, iya. Kamu dari Kulon Progo? Iya. Berapa orang? 1 orang, 2 orang. 2 orang. Naik apa ke sini? Naik motor. Gantian sebelah sana biar adil. Sana. Itu Mbak itu. Yang ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Nama saya Dea.
Apa dia pertanyaannya? Kenapa? Oh, Nduk, itu pakai suara itu, Nduk, biar anak itu Oh, kan pegang, sebaiknya. dua-duanya Oh, iya. pegang. Oh. Saya kan bekerja di sini, orang tua tidak tahu ya, Gus. Shh. Orang tua tidak tahu. Itu pendapat Gus Miftah gimana? Orang tua selalu berpesan buat cari rezeki yang halal gitu. Tapi dan kayak tuntutan biaya kehidupan saya karena saya single mom. Kamu janda? Ya. Pendapat Gus Miftah itu cari rezeki yang halal, tapi sedangkan saya berbohong terus saya kerja di sini gitu. Oke, makasih dia. Jadi yang pertama, kenapa kamu harus bekerja? Jelas. Karena hati senang walaupun tak punya uang. Dobos. Ora percaya aku. Kamu tahu kan kenapa semua pecahan mata uang gambarnya cewek menari? 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari. Lah percaya deloken. 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada cewek menari, 1.000 rupiah. Pati murah bawa golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uang lah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Cie. Moro neng sarakem nang nganggo duit. Jadi begini, Dok. Bagi perempuan itu harus izin ketika meninggalkan rumah. Kalau punya suami ya izinnya kepada suami. Kalau punya orang tua ya izinnya kepada orang tua. Kamu harus izin, walaupun nggak harus jujur-jujur banget. Bu, Pak, izinkan saya bekerja di Yogyakarta. Kerja apa, Nduk? Pokoknya kalau tak kerja. Yolah, jujur banget mesti ra entuk kowe jelas. Bu, saya mau kerja di Jogja. Sebagai apa, Nduk? Penjual kroto. Umpamane. Apa itu kroto? Pakan manuk umpamane. Manuk sapa? Yuda. Nah. Ya enggak harus seperti itu. Atau saya pekerjaannya di puskesmas kok, Bu. Apa itu pusat kesenangan mas-mas? Nah. Ya, tetap izin. Usahakan. Belum telat. Kamu telepon, Bu. Doakan ya saya kerja di Jogja. Tapi maksudnya selalu pesennya kan kayak cari uang yang halal ya. Ya, yang kalau gitu-gitu. itu sebenarnya aku nggak perlu jawab, kamu sudah tahu jawabannya, Dea. Gak usah nambahi beban pikiran kamu. Aku tahu malam ini pasti wajahku akan mengusik-ngusik pikiranmu. Fantasi. Fantasi. Nanti dia akan ngomong sama teman-temannya. Gus Miftah kira-kira capek apa enggak ya? Kenapa? Dia selalu lari-lari di pikiranku. Iya. Dia udah tahu jawabannya lah. Ya. Nggih, Udah yuk, Gus. udah jam Nggih, 8:30 terima kalian mau kasih. bekerja. Terima kasih Mbak Dea, nyata kasih 300.000 Nduk. Oke, Gus. Kowe kira rasa ngomong susah susu kaya kurang duwe susu. Aduh, wis tutup poin. Terima kasih Mbak-mbak, doakan saya selalu ada waktu untuk Mbak-mbak Sarke. Sehingga kita bisa kajian lagi nggih. Yang penting jenengan doakan saya sehat. Ya, selalu. Apalagi sekarang tambah sibuk. Karena aku jadi kayaknya Pak Prabowo. Jadi terus kesana kemari. Oh, Mbak Surip njaluk duit. Ya. Iki njaluk rep mas aku jan Mbak Surip. Tak kasih. Ora kae meri cah kae. Wis tuwa iki meneng wae. Mesake lho wong tuwa. Nya besti. Rezekine. Yang wakaf siapa sih Mbak wakaf? Siapa? Mbak mriki. Ini Bu Hajah
Pupun mau mewakafkan musolanya itu yang dulu pertama kali saya sholat di Sarkem tahun 2000 itu mau diwakafkan ke Sarkem. Beliau mau mewakafkan asalkan yang menerima saya. Saya terima dan saya izin kepada Mbah Pupun mau saya renovasi. Mau saya ganti plafonnya, mau tak bersihkan dindingnya, mau tak ganti karpetnya. Harapan saya satu, mbak-mbak kalau lagi galau ke masjid, ke musola itu sholat. Bawa mukena yang dikasih sama Gus Miftah. Butuh Quran tak tukokke Quran. Butuh rukuh tak tukokke rukuh. Aku kurang ngopo karo awakmu gitu loh. Ya. Coba Mbah Popon matuk dawuh riyin. Berdiri mawon, Mbah. Oh, lagi loro. Sikile loro. Nggih. Oh, motor. Sampai ditutupi cap. Kados pundi? Saya mewakafkan mushola untuk Sarkem melalui Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musola punya nenek saya mau saya wakafkan ke Gus Miftah semua. Bentuknya apa? Bentuknya tapi sudah dijual sama Abadi, punya itu punya saya sama yang musola yang belum punya sepertiga. Tapi itu aman ya? Kelengkapan berkasnya dicek ya. Karena itu kan kepemilikannya dalam bentuk letter katanya ya. Nah, nanti letternya dicek, Pak RW ke keluarga. Mbak-mbaknya nanti tolong dipakai lah. Itu plafonnya mau tak ganti yang bagus, tak ganti yang halus, temboknya tak benahi. Sehingga nyaman untuk beribadah di sana. Jadi aku nangis karena Gusti Allah, ya Allah, tamu kula dereng bayar ya Allah. Terima kasih Haji Papan nggih, mudah-mudahan diterima sama Allah. Menjadi wasilah mendapatkan surganya Allah. Sesuatu jenengan mlebu surga tulung kula digoleki. Tapi sesuk ora ana ning surga wong tua kaya Mbah Popon. Karena semuanya menjadi muda kembali. Umurnya 30 tahun, ayune kaya Siti Zulaiha. Besok, sekarang berapa? 80 subhanallah. Kok ora mati-mati ya Allah. Ih, kamu ngeplaki aku ih. Dongake Gusti Allah panjang umur kaya Mbah Popon nggih. Sampai 80 tahun raiku tetap kaya ngene nggih. Insyaallah. Matur nuwun Bapak nggih, sekula tampi. Nolong nanti Pak RW di foto-foto diukur dikirimkan ke saya. Nah, nanti langsung tak renovasi. Kalau sudah ada langsung ngirim tukang saya. Nggih. Terima kasih. Yuk baca sholawat, doa. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi
Sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih kami yang tak terhingga ya Allah atas semua kebaikan-Mu, atas semua karunia-Mu, atas semua anugerah-Mu, atas semua rizki-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Meskipun kami sadar diri ya Allah, semua kebaikan-Mu kami balas dengan kemaksiatan, anugerah-Mu kami balas dengan perbuatan dosa, kebaikan-Mu kami balas dengan semua kesalahanku. Perkenankan kami malam hari ini ya Allah, di saat kami berkumpul di satu majelis yang mulia ini ya Allah, perkenankan kami hamba-hamba-Mu menengadahkan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Begitu besar karunia-Mu, tapi kami hamba-hamba-Mu belum mampu membalasnya semua kebaikan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, seburuk apapun kami di hadapan manusia, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu ya Allah, senantiasa melaksanakan perintah-Mu walaupun kami belum bisa meninggalkan larangan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, kasihilah mereka ya Allah, bahagiakanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah, tapi justru banyak perilaku kami yang justru menyengsarakan kedua orang tua kami ya Allah. Kebaikan mereka kami balas dengan kebohongan, kebaikan mereka ya Allah kami balas dengan kemaksiatan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Kau takdirkan bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anaknya ya Allah yang bisa menuntun langkah mereka ya Allah, langkah kaki mereka ya Allah untuk menuju ke rumah-Mu ziarah Makkah Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, kasihilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebaikan itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan Kau berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di tengah-tengah kemaksiatan yang kami lakukan, di tengah-tengah perbuatan dosa yang kami lakukan, jangan pernah Engkau tutup pintu hidayah-Mu dari hati kami ya Allah. Jangan pernah Engkau tutup pintu tobat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mungkin awal kami awal yang buruk ya Allah, tapi jadikanlah akhir kami akhir yang baik ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, ekonomi yang halal, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Bila saatnya tiba ya Allah, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Uripe slamet, matine slamet. 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 Uripe slamet. Hayatus salam, mautus salam. 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 Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu konsumsinya dari Ibu-ibu Mutia, silakan dibagi nih sebelum pulang. Mbak-mbaknya dikasih nasi itu. Terima kasih Ibu-ibu, Mbak-mbak. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Dibagi nasinya, dibagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Minta berkahnya Abah. Nggih, mungkin baru paham nggih. Abah nyuwun berkah. Abah salim dong. Salim Abah. Sini. Sini, Li. Iki menang wae. Menang wae jangan ditujak kok. Ya wes. Sini. Kita ketemu lagi loh. Abi sayang. Maaf ya. Abi. Sebentar sampai pulang dulu. Sampai gede-gede gini. Ya. Basir, bentar. Sini ya, Mbak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya. Wah, jarang kelihatan. Mana?
Gimana cara tinggalnya? Dekatnya Pak Boni. Ah iya, aku tetanggaan sama dia. Loh, phải còn cái này. Sing percaya lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kuwi? Entek. Entek kalau saya. Tegane kok Bali, tegane kok Bali.